Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tullab. Kaifa halukum? Semoga anak-anak kelas 8D dan kelas 8E sehat semua ya. Amin. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Arabnya memakai kanal YouTube. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai maharoh istima, yakni keterampilan mendengarkan, dan tugasnya adalah mendengarkan bacaan yang telah Ibu VN-kan dan Ibu kirimkan di grup WA, dan dengan PR-nya adalah mengenai sahih khoto. Nah, sudah pada mengerjakan ya? Atau ada yang belum? Nah, kalau ada yang belum mengerjakan, mungkin segera dikerjakan dan dikumpulkan ya. Ibu dengan senang hati menerima tugas-tugas dari kalian yang belum mengumpulkan terutama. Nah, Thayyib, anak-anak, pada pertemuan kali ini seperti yang ada di judul YouTube-nya ya. Nah, kita akan belajar mengenai jumlah ismiyah. Baik, nah sebelum kita ke jumlah ismiyah, Ibu akan sedikit menyinggung mengenai jumlah. Jumlah itu adalah kalimat. Nah, mungkin yang dulunya itu sekolah berbasis Islam mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah seperti ini. Jadi jumlah itu ya, yang perlu kalian tahu ada dua, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, Ibu akan sedikit memberi penjelasan mengenai jumlah fi'liyah. Kalau yang dulu sudah sekolah di berbasis Islam mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, dan mungkin ini tuh sudah ada juga di kelas 7 dulu. Nah, jadi anak-anak, jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Fi'il itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Dengan pola kalimatnya adalah fi'il dan fa'il. Nah, jadi jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja seperti itu. Nah, yang kita harus ketahui, kata kerja itu ada 3, kata kerja lampau atau yang dalam bahasa Arab itu dikenal dengan fi'il madhi, kemudian kata kerja yang sekarang seperti itu, yang disebut dengan fi'il mudhari, pasti sudah tidak asing ya dengan istilah seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kata kerja perintah atau fi'il amr. Nah, pola kalimatnya tadi kan fi'il dan fa'il. Nah, contohnya seperti ini kalau jumlah fi'iliyah itu yaqra'u Ahmad al-kitab. Nah, didahului dengan kata kerja yaqra'u dan disusul dengan fa'il Ahmad. Nah, itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi kalian itu sebenarnya sudah banyak menemui jumlah fi'liyah di berbagai jenis bacaan anak-anak seperti itu. Nah, namun untuk kali ini di bab yang sekarang kita pelajari ini, kita akan mempelajari mengenai jumlah ismiyah. Nah, ini sedikit Ibu kasih contoh seperti itu mengenai jumlah ismiyah. Ada 4 contoh. Di sini kalian sudah banyak menemui ya di bacaan-bacaan mungkin tentang contoh-contoh ini, seperti al-muslimu sholihu, al-muslimatu sholihatu, kemudian ana thalibun, kemudian anti ustadatun. Ini contoh dari jumlah ismiyah di mana artinya ya, untuk yang pertama al-muslimu sholihu itu adalah seorang muslim laki-laki ya ini. Al-muslimu sholihu, seorang muslim itu sholih. Kemudian al-muslimatu sholihatu, ini untuk perempuan. Muslim perempuan itu sholihah, dan disusul dengan ana thalibun, saya seorang murid, dan diakhiri dengan anti ustadatun, kamu guru. Ini adalah contoh-contoh dari jumlah ismiyah. Biar kalian tidak salah paham gitu, tidak mutar-mutar pemahamannya. Ini sebagai pengantar saja. Jadi jumlah ismiyah itu seperti ini, berbeda dengan jumlah fi'liyah tadi yang diawali dengan kata kerja. Nah, jadi anak-anak, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului isim dengan pola kalimatnya adalah isim
dengan isim. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok dua isim, Bu? Kok berbeda dengan jumlah fi'liyah tadi, fi'il dengan fa'il gitu kan berbeda ya, gitu. Nah, kalau jumlah ismiyah kenapa isim dengan isim? Gitu kan, mungkin kalian bertanya. Nah, di sini bahkan kasih tahu isim di sini itu berbeda, anak-anak. Jadi untuk isim yang pertama itu disebut dengan mubtada dan isim yang kedua itu disebut dengan khobar. Mungkin seperti yang Ibu bilang tadi di awal yang dulu sekolahnya berbasis Islam, tidak asing dengan istilah mubtada khobar seperti ini. Jadi, mubtada itu adalah kata yang dijelaskan dalam bentuk isim yang berada di awal kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, mubtada itu lebih gampangannya disebut dengan subjek. Dan khobar itu adalah penjelasan dari objek berupa kondisi kedudukan yang lainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu gampangannya adalah predikat. Jadi jumlah ismiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek disusul dengan predikat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti ini, anak-anak. Saya seorang guru, saya seorang dokter, kamu seorang insinyur. Seperti itu kan, subjek, predikat, seperti itu. Nah, Ibu akan kasih contoh. Untuk peletakannya, Ibu punya contoh Zaidun Muslimun. Ibu kasih perbedaan. Untuk mubtadanya Ibu kasih warna merah, Zaidun, dan untuk khobarnya Ibu kasih warna apa ya ini, dongker atau biru ya, biru, yaitu Muslimun dengan arti Zaid adalah Muslim. Jadi subjeknya itu adalah Zaid, kemudian predikatnya adalah Muslim, di mana Muslim di sini adalah menjelaskan si Zaid bahwa Zaid ini adalah Muslim. Bingung ya? Nah, jadi Ibu ulangi saja. Zaid di sini berkedudukan sebagai mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek, dan Muslim itu berkedudukan sebagai khobar. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan predikat, keterangan seperti itu. Jadi satu kata itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi satu kalimat seperti itu. Jadi harus butuh jodoh lah, gitu, butuh pasangan gitu kan. Di Zaidun Muslimun itu adalah jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar dengan arti Zaid adalah Muslim. Muslim di sini sebagai keterangan yang menerangkan si Zaid ini. Kalau Zaid itu adalah seorang Muslim, seperti itu. Ibu punya contoh lagi. Nah, ini belum Ibu kasih keterangan mana yang mubtada, mana yang khobar, dan belum ada arti. Hada Zaidun. Sambil kalian melihat YouTube ini, coba kalian terka-terka, menerka, mengira mana yang mubtada dan mana yang khobar, seperti itu. Coba ya, kalian kiralah sebelum Ibu munculkan peletakan yang benar. Nah, langsung saja ya, Ibu akan tunjukkan. Yang mubtada adalah hada dengan khobarnya adalah Zaidun. Dengan arti ini adalah Zaid. Nah, ini sudah menjadi jumlah atau kalimat, yakni disebut dengan jumlah ismiyah. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya dari penjelasan Ibu. Tadi, contoh-contohnya tadi dari awal contoh-contoh sampai peletakannya mubtada khobarnya sebelah mana, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu pola kalimatnya, yang perlu kita ketahui juga adalah kaidah penyusunan jumlah ismiyah. Jadi ada 3 yang Ibu sebutkan di sini. Pertama, mubtada itu harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa. Nah, ini kalian cukup kenal saja istilah isim ma'rifat dan rofa karena nanti akan dijelaskan di jenjang selanjutnya seperti itu ya. Dan yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Dan yang ketiga, ini mungkin yang kalian sudah ketahui gitu ya, sudah tahu istilahnya seperti itu. Khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis. Jadi mau mudakar dengan mudakar, laki-laki juga harus dengan laki-laki dalam penyusunannya. Mu'annas harus dengan mu'annas. Mu'annas itu perempuan. Perempuan harus dengan perempuan. Seperti tadi contoh di awal, muslimu solihun. Ini kan semua mudakar, laki-laki. Harus tidak boleh berlawanan jenis seperti itu ya. Ini yang perlu digaris bawahi dan Ibu miringkan karena ini kalian sudah tahu tentang mudzakkar muannas seperti itu. Kalau untuk nomor 1 dan 3 ini kalian cukup
cukup tahu saja isim ma'rifat dan rofa karena nanti akan dijelaskan di jenjang selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya rumus kaidah mubtada dan khobar. Ini bisa dibilang penting. Nanti kalau seandainya kalian ditanya seperti itu di kelas berikutnya, rumus kaidah mubtada dan khobar, Ibu punya rumus cepatnya. Karena ini kalian dari Malang gitu, Ibu punya akronimnya. Ini madu manis dari Malang. Dengan kepanjangannya ma itu untuk madu itu untuk marfu keduanya, kemudian manis itu untuk mubtada dan khobar sama jenis. Nah, ini yang perlu ditebalkan juga, mubtada dan khobar itu harus sama jenis. Seperti di contoh awal-awal tadi. Harus tidak boleh berlawanan jenis seperti itu. Kemudian mubtada harus ma'rifat dan sama bilangan jumlahnya. Jadi khobar mubtada khobar itu harus jenisnya sama, tidak boleh berlawanan jenis. Itu kalau perempuannya perempuan, laki-laki ya harus laki-laki, seperti itu. Nah, ini sebelum kita mengakhiri seperti biasa tugas PR mingguan. Tapi sebelumnya, kalau kalian belum paham mengenai jumlah ismiyah ini, bisa langsung tanya nanti di grup WA. Ibu buka pertanyaan yang belum paham ya. Untuk tugas PR-nya, buatlah 5 jumlah ismiyah beserta artinya. Jadi seperti yang Ibu contohkan tadi, 5 jumlah ismiyah yang pendek-pendek saja nggak apa-apa, beserta artinya gitu, dibikin tabel gitu juga nggak apa-apa. Nanti ditulis di buku tugasnya dan dikumpulkan di WA grup, di foto gitu. Terus terakhir itu hari Minggu seperti biasa jam 12 siang. Kalau kalian belum paham, bisa ditanyakan di WA. Begitu ya, biar ini YouTube-nya tidak panjang-panjang gitu dan tidak memakan kuota terlalu banyak. Ibu akhiri. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan Google Meet. Kita akan membahas mengenai Baharoh Kalam. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar. Ibu akhiri. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dengan tepat waktu karena banyak yang belum mengumpulkan dari tugas pertama. Yang belum mengumpulkan silahkan dikumpulkan, Ibu tunggu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.